Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusisa Fitri, NIM saya 2213479, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang berjudul Syarat, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Teman-teman, di dalam public speaking itu memiliki syarat. Yang pertama, jangan malas membuka mulut. Jadi teman-teman ketika ingin berbicara, ketika ingin pesannya tersampaikan kepada audiens, kita tidak boleh malas membuka mulut. Jadi artikulasinya harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Ya, ketika kita berbicaranya malas, yang mendengar saja pasti akan bosan mendengarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, nada bicaranya juga jangan sampai kita berbicara terlalu cepat, seperti aku ingin gitu kan. Jadi artikulasinya ataupun penyampaiannya kurang sampai kepada audiens. Jadi harus pelan-pelan, harus normal saja ininya, speed alur pembicaraannya. Dan juga ketika tampil itu harus menyenangkan. Jangan sampai membuat audiens itu merasa bosan, karena kuncinya itu ada di kita teman-teman. Bagaimana kita membawa audiens public speaking kita ini agar pesan yang kita akan sampaikan itu sampai kepada para pendengarnya. Dan ada juga menurut Dr. Supriyadi, yang pertama itu memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kita harus percaya diri nih. Seperti sekarang saya membuat learning journal, saya harus memiliki rasa percaya diri kalau saya mampu, kalau saya bisa. Dan juga teman-teman harus mampu, harus percaya diri, harus percaya kepada diri sendiri bahwa teman-teman itu bisa melakukan kegiatan hari ini ataupun membuat learning journal pada hari ini. Dan juga memiliki orientasi pada ambisi dan sasaran. Jadi harus teman-teman itu memiliki sasaran gitu berbicaranya. Selanjutnya itu adalah terorganisir baik dan efisien. Jadi dalam perkata itu ataupun dalam apa yang akan kita ucapkan itu harus baik, harus efisien berbicaranya, terus bersikap mampu. Jadi teman-teman tidak boleh melihatkan kepada publik saya itu tidak bisa, tidak boleh teman-teman, karena itu adalah salah satu kunci untuk meyakinkan para audiens gitu kan kepada kita ini. Nah, juga harus memiliki kepribadian yang menyenangkan gitu kan. Harus menyenangkan, karena itu salah satu juga untuk menarik daya tarik audiens. Terus juga harus bisa mengendalikan diri. Teman-teman tidak boleh ketika berbicara itu menceritakan tentang dirinya. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri. Terus emosi kita juga harus bisa terkendali. Dan ada juga teman-teman faktor pendukung. Mungkin ini sudah sangat sering sekali kita singgung ya teman-teman, tentang verbal, tentang vokal, tentang visual, ya kan? Mungkin teman-teman juga sudah mengerti, sudah sangat-sangat mengerti faktor-faktor pendukung ini. Verbal, pakaian kita, visual, ya kan? Tentang vokal yang kita ucapkan kepada audiens. Ada juga loh teman-teman faktor penghambat. Yang pertama itu menurut Gita, ketidakpercaya diri, ya. Jadi teman-teman ini ketika ingin berbicara dan tidak memiliki rasa percaya diri itu menjadi penghambat tersampainya pesan. Terus gugup, ya kan teman-teman, kayak misalkan mau berbicara di depan panggung, teman-teman percaya dirinya itu sudah memiliki rasa tidak percaya diri gitu. Itu sudah menjadi faktor penghambat untuk teman-teman berbicara. Jadi teman-teman harus percaya diri saja untuk berbicara di depan gitu kan. Terus cemas tadi kan, tidak percaya diri, cemas, itu sangat-sangat tolonglah dihindari oleh teman-teman agar teman-teman memiliki public speaking yang bagus gitu. Dan juga ada faktor afektif teman-teman. Dan ada juga menurut Buana, sama saja
tidak kepercayaan diri, terus kurangnya kemampuan komunikasi. Nah, sebenarnya untuk kita berkomunikasi itu perlu dilatih ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin memiliki komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik, itu harus dilatih dari sekarang. Jadi teman-teman, kuncinya itu ketika kita ingin berbicara di depan umum, ingin pesannya itu tersampaikan kepada audiens, harus percaya diri. Ya, harus percaya diri. Terus kita juga harus bisa sebisa mungkin menyiapkan materi apa yang akan kita sampaikan. Misalkan teman-teman baru belajar sambutan, misalkan ya, sambutan. Nah, dan teman-teman juga harus bisa berintrospeksi diri. Oh, saya ini tidak bisa nih. Berarti teman-teman harus bisa berlatih, harus bisa menyiapkan materinya, apa yang akan saya sampaikan ke depan umum gitu kan. Jangan ketika kita ingin bisa, tetapi teman-teman itu tidak berintrospeksi diri. Harus bisa berintrospeksi diri ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin berbicara di depan umum, ingin bisa memiliki public speaking yang baik, itu harus bisa berlatih setiap hari, harus bisa berlatih, harus bisa banyak membaca jurnal kah, membaca bacaan kah, agar kosakata kita juga baik dengan benar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.